Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Baik-baik, sehat semua ya. Saya harap anak-anak dalam kondisi yang sehat-sehat saja. Untuk pembelajaran pada hari ini, kita akan mempelajari pendidikan lingkungan hidup atau PLH. Namun sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu supaya dalam pembelajaran pada hari ini kita diberi kelancaran dan juga bermanfaat bagi kita semua. Berdoa, silakan. Berdoa selesai. Baik, untuk anak-anak bisa disiapkan bukunya dan dilihat materi yang disampaikan oleh Bapak Guru melalui video daring ini. Untuk pendidikan lingkungan hidup yang kita pelajari yaitu tentang konsep lingkungan hidup bab 1. Lingkungan hidup adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia yang mempengaruhi perkembangan kehidupan manusia baik secara langsung maupun tidak langsung. Jadi di sana ada tanaman atau tumbuhan, ada bangunan, ada udara, ada matahari, ada cahaya dan sebagainya. Lingkungan dibedakan menjadi dua, yaitu lingkungan biotik dan abiotik. Untuk lingkungan biotik yaitu lingkungan yang terdiri atas komponen makhluk hidup bernyawa dan memiliki wujud. Contoh manusia, hewan, tumbuhan, dan lain sebagainya. Sedangkan lingkungan abiotik yaitu seluruh benda mati atau tak bernyawa yang memiliki manfaat bagi makhluk hidup. Misal udara, sinar matahari, air, dan lain-lain. Adapun jenis-jenis lingkungan hidup, yang pertama lingkungan hidup alamiah, yaitu suatu sistem yang amat dinamis yang merupakan kesatuan semua benda, keadaan, makhluk hidup dan komponen abiotik tanpa adanya campur tangan manusia. Yang kedua yaitu lingkungan hidup buatan atau binaan, yaitu lingkungan hidup alamiah yang sudah didominasi oleh kehadiran manusia. Untuk unsur-unsur lingkungan hidup, yang pertama unsur hayati atau biotik, yaitu unsur lingkungan hidup yang terdiri dari makhluk hidup atau benda yang dapat menunjukkan ciri-ciri kehidupan seperti bernafas, bergerak, memerlukan makan, tumbuh dan berkembang biak. Adapun unsur hayati atau biotik yaitu meliputi 1. Produsen, yaitu organisme yang dapat membuat makanan sendiri dari bahan anorganik, contoh tumbuhan. Ya. Yang kedua, unsur hayati atau biotik yang kedua yaitu konsumen, yaitu organisme yang tidak mampu membuat makanan sendiri, contoh manusia dan hewan. Untuk unsur hayati biotik yang ketiga yaitu pengurai, yaitu organisme yang mampu menguraikan bahan organik yang berasal dari organisme mati, contoh bakteri dan jamur. Untuk unsur-unsur lingkungan hidup yang berikutnya yaitu unsur sosial budaya, yaitu lingkungan sosial dan budaya yang dibuat oleh manusia yang merupakan sistem nilai, gagasan, dan keyakinan dalam perilaku sebagai makhluk sosial.
Unsur yang berikutnya, yang ketiga, yaitu unsur fisik atau abiotik, yaitu unsur lingkungan hidup yang terdiri dari benda-benda tidak hidup seperti tanah, air, udara, iklim, dan lain-lain. Dari sini anak-anak bisa menyebutkan mana unsur biotik, unsur sosial, dan unsur abiotik. Ya. Mungkin nanti anak-anak saat belajar lebih dalam lagi akan menemukan jawaban dan contoh-contoh yang lainnya. Lingkungan bersih dan sehat. Lingkungan yang bersih merupakan suatu keadaan di mana lingkungan sekitar kita bersih, baik dari kotoran, sampah maupun keadaan sekitar dari coretan di dinding. Ayo, siapa kalau di sekolah suka mencoret-coret dinding, mencoret-coret meja? Ayo. Nah, itu tidak boleh ya, karena itu kegiatan yang dilarang, karena mencoret dinding, mencoret meja merupakan kegiatan yang merusak lingkungan. Adapun manfaat dari lingkungan bersih, yang pertama, lingkungan menjadi enak dan nikmat dipandang. Yang kedua, kualitas udara yang baik. Yang ketiga, lingkungan yang jauh dari berbagai penyakit. Karena bersih, bibit-bibit penyakit pasti akan menjauh ya, seperti tempat sampah. Kalau kita bersihkan, saya yakin lalat-lalat itu tidak akan hinggap, sehingga kita jauh dari berbagai penyakit. Yang keempat, kepuasan tersendiri bagi warga lingkungan. Yang kelima, lingkungan yang terjaga dengan baik. Yang keenam, menjadi lebih sering dikunjungi orang lain. Karena lingkungan kita bersih, rumah kita bersih, sehat, pasti sanak saudara, keluarga akan suka atau sering berkunjung ke rumah kita, bermain ya. Yang ketujuh, membuat betah dan nyaman. Kedelapan, bisa mendapatkan penghargaan. Untuk penghargaan lingkungan bersih, lingkungan sehat, biasanya kita sering dengar yang namanya Adipura, yaitu penghargaan dari pemerintah kepada kota atau kabupaten yang memiliki lingkungan bersih. Yang kesembilan, mempermudah tugas tenaga kebersihan. Dan yang terakhir, yang 10, mencegah banjir. Karena jelas banjir itu terjadi selain curah hujan yang tinggi dan rata-rata tersumbatnya saluran air, baik di sungai atau di selokan-selokan depan rumah. Nah, kalau anak-anak melihat tetangga atau orang yang membuang sampah di selokan, diingatkan. Kenapa? Akibatnya nanti terjadi banjir. Itu yang bisa disampaikan oleh Bapak mengenai pembelajaran pendidikan lingkungan hidup, sedikit untuk pegangan anak-anak. Juga bisa sambil membaca di buku yang telah diberikan sekolah. Untuk tugasnya ya, bisa dilihat atau di video ini. Tugas dibagi dua, tugas cara ditulis di buku tulis ya, nanti dinilai atau diperiksa saat kita tatap muka atau dikumpulkan di sekolah ya. Soalnya ada 5. Untuk tugas yang online yang dikirim ke WhatsApp ya, atau fotonya itu bersama orang tua atau keluarga, anak-anak melakukan kegiatan yang di dalamnya terkandung makna mencintai lingkungan, lingkungan bersih dan sehat. Terima kasih. Lebih dan kurangnya Bapak aturkan mohon maaf, dan terima kasih atas perhatian anak-anak. Semoga apa yang disampaikan oleh Bapak bisa menjadikan ilmu yang manfaat bagi anak-anak semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.